Kalau too good to be true, sinyalnya harus nyala gitu loh. Jadi kalau terlalu bagus, justru hati-hati. Harus curiga gitu. Kumpul sini saya yang olah gitu ya. Itu menghimpun, itu aturannya ketat, sangat ketat sebetulnya. Itu cuma bank yang bisa. Oh, dari pemerintah itu ketat secara aturan? Iya, jadi undang-undang perbankan itu sangat ketat aturannya dan itu sanksinya pidana. Pokoknya kalau tawarannya terlalu menggiurkan, terlalu iming-imingnya sangat menarik, returnnya sangat besar, hati-hati gitu. Tapi yang namanya peraturan itu kan selalu terlambat. Selalu kan ada kejadian dulu, baru peraturan dibuat. Itu dari memang sejarahnya hukum selalu begitu. Kayak pinjol lah ya? Selalu ketinggalan ya. Kalau yang menarik investasi kita misalnya, kantornya mentereng di Sudirman, tapi sewa. Kantornya sewa. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita naruh uang di seseorang ya, bisa nggak dia ngembaliin uang saya? Dia punya apa? Kalau sampai uang saya hilang nih, saya bisa menuntut pengembalian, dia punya aset apa? Kalau asetnya cuma sewa, kabur kan, udah dapat uang kalian 500 miliar, 1 triliun, dia kabur. Kita dapat apa? Datang ke kantornya, sewa doang. Bu Sylvie, selamat datang. Selamat, terima kasih sudah diundang. Iya, sayang terima kasih Bu Sylvie sudah jauh-jauh datang ke sini meluangkan waktu. Ya, Sobat Kang Ridwan, siapa beliau? Beliau adalah salah satu pengacara ya. Nah, nanti beliau yang banyak cerita lah. Tapi ini adalah profesi yang menarik. Nanti kita akan gali menariknya di mana ya, dan bagaimana beliau nanti bisa bercerita perjalanan karir beliau dan mungkin bisa bercerita juga tentang pengalaman pribadinya tentang kasus-kasus yang ditangani ya gitu ya. Iya, boleh. Gitu ya Bu Sylvie ya? Boleh, siap. Oke, siap. Oke Bu Sylvie, kita langsung to the point dulu nih. Langsung gas di muka nih. Iya, saya mau nanya tentang investasi bodong. Itu yang Bu Sylvie tahu seperti apa dan bagaimana sih kita perlu aware terkait investasi bodong itu? Jadi gini ya, zaman sekarang nih orang kan pengen dapat uang itu instan, cepat dan pengen langsung banyak gitu. Nggak kayak zaman dulu orang konservatif, pengen punya uang nabung, deposito, ngarepin bunga. Sekarang kan orang pengen kalau bisa uangnya berlipat ganda cepat. Betul. Jadi ini yang jadi bahan buat penipu, paling mudah untuk menarik korban. Betul. Jadi intinya sebenarnya kalau investasi bodong itu, kalau too good to be true, sinyalnya harus nyala gitu loh. Jadi kalau terlalu bagus, justru hati-hati. Harus curiga gitu. Mana ada sih yang sebagus itu? Kalau sebagus itu, kenapa nggak dia sendiri aja gitu? Ya kan? Ya. Nah, jadi kalau bank aja, jadi sebenarnya di kita itu istilahnya, kalau istilah hukum ya, menghimpun dana masyarakat. Kan dana orang banyak di crowdfunding berarti itu. Bukan, beda lagi. Beda lagi. Kalau crowdfunding nanti saya jelasin. Jadi kalau istilah hukum itu menghimpun dana masyarakat, itu ya jadi uang-uang masyarakat kumpul sini saya yang olah gitu ya. Itu menghimpun, itu aturannya ketat, sangat ketat sebetulnya. Itu cuma bank yang bisa. Oh, dari pemerintah itu ketat secara aturan. Iya, jadi undang-undang perbankan itu sangat ketat aturannya dan itu sanksinya pidana. Jadi menghimpun dana masyarakat itu aturannya tuh banyak. Kenapa? Karena masyarakat mempercayakan uangnya kan kepada kamu untuk diolah. Nah, bank itu harusnya dia mengumpulkan dana masyarakat, nanti dia salurkan kemana kan untuk cari untung ya. Betul. Nanti keuntungan itulah yang sebagian diambil bank, keuntungan, sebagian lagi itu yang dibayarkan sebagai bunga ke yang punya uang. Konsepnya itu kan sebenarnya awalnya perbankan. Nah, tapi orang kan nggak sabar. Bunga bank kan sekarang jelek sekali ya, deposito mungkin paling banyak 4%, 5% kecil ya. Lah, kecil. Nah, orang kan nggak berharap ya misalnya uangnya 10 juta, waduh setahun cuma dapat 5%, potong bunga lagi 25% kan ya. Belum inflasi ya. Inflasi lebih kenceng ya. Pajak, inflasi. Orang kan tergiur sesuatu yang iming-imingnya lebih menarik gitu. Jadi ya saya sih menasehati kepada masyarakat ya semua. Pokoknya kalau tawarannya terlalu menggiurkan, terlalu iming-imingnya sangat menarik, returnnya sangat besar, hati-hati gitu. Ya, jadi kenapa? Karena nggak logis.
nggak logis. Jadi kalau zaman dulu, waktu awal-awal dulu ya, udah ada dari zaman tahun 2000, sekitar tahun 2000 itu sudah ada yang namanya bursa komoditi. Jadi orang invest di komoditi, di forex, tapi komoditinya itu virtual. Jadi cuman permainan komputer aja, seperti kita main saham ya. Betul. Bursa komoditi itu udah rawan sekali penipuan dari zaman dulu. Jadi itu juga termasuk pengumpulan dana juga kan? Itu menghimpun dana juga. Jadi semua kegiatan menghimpun dana harusnya diawasi ketat. Tapi yang namanya peraturan itu kan selalu terlambat. Selalu kan ada kejadian dulu, baru peraturan dibuat. Itu dari memang sejarahnya hukum selalu begitu. Kayak pinjol lah ya? Selalu ketinggalan ya. Nah, jadi orang udah rame-rame invest, timbul korban, baru peraturan dibuat, baru hukumnya mau menindak gitu. Orangnya keburu kabur. Jadi kalau saya patokannya kalau mau investasi, uang saya taruh di siapa? Ya. Siapanya dulu? Siapanya. Jadi kalau yang menarik investasi kita misalnya, kantornya mentereng di Sudirman, tapi sewa. Kantornya sewa. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita naruh uang di seseorang ya, bisa nggak dia ngembaliin uang saya? Dia punya apa? Kalau sampai uang saya hilang nih, saya bisa menuntut pengembalian, dia punya aset apa? Kalau asetnya cuma sewa, ya, kabur kan, udah dapat uang kalian 500 miliar, 1 triliun, dia kabur. Kita dapat apa? Datang ke kantornya sewa doang. Beli pun belum jaminan, berarti kan? Ya kalau beli oke lah, aset. Agak mending lah gitu ya. Asetnya sekian miliar ya, tapi dia narik dananya 500 miliar, 1 triliun. Uang kita dikembalikan dari mana? Betul. Ya, jadi ngeri sekali gitu. Jadi dulu kita baru mulai melek adanya investasi bodong itu sekitar tahun 2000-an awal ya, 2000 awal ya. Jadi ya contohnya suami saya sendiri dulu investasi telur bebek. Ngalamin ini pengalaman suami ini. Pengalaman suami nih. Masih pacaran dulu. Saya baru mau nanya. Masih pacaran, dia nggak berhak ngelarang dong ya, namanya masih pacar. Jadi investasi telur bebek. Jadi investasi dibagi 1 lot sekian juta, nanti pengembalian 1 tahun 25%. Wah, alarm saya udah 25%, apa iya? Oke, ternak bebek, telurnya dijual waktu itu. Apa sih portofolio, prospektusnya ya, jualan telur bebek gitu. Tapi kalau orang investasinya sudah puluhan miliar, ratusan miliar, itu telur bebek mau dijual kemana, ditampung kemana? Saya bilang, kan mulai nggak masuk akalnya. Saat itu lagi pacaran, sempat nanya. Udah saya warning nih, tapi ya sudahlah. Waktu itu investnya mungkin cuma sekitar 25 juta ya, sudahlah biarin dah. Kan kalau belum kena batunya kan bandel. Nah terus ningkat nih, ini perusahaan yang sama. Berubah menjadi investasinya Jati, pohon jati. Oh iya, sempat ramai dulu pohon jati. Ya. Investasi pohon jati dulu 1 tahun bisa dapat sekian puluh persen. Ini udah pasti nipu. Kenapa? Pohon jati mana 1 tahun bisa menghasilkan? Lama kan dia, 5 tahun. Secara logika kan ya. udah nggak masuk, tapi kan tergiur. Bener, masuk 60 juta. Dari awal 25. Naik. Masuk di perusahaan yang sama Iya, masih? perusahaan yang sama, dari telur bebek berubah menjadi kayu jati. Berarti jangan-jangan di 25 juta awal udah dapat untung dulu saat itu? Oh iya, untung. Justru dia untung di situ, terus dia masuk jadi 60. Udah 25 naik 60 dong. Begitu kayu jati, dibilang setahun balik sekian puluh persen, nah sudah mustahil dah ini. Kamu tunggu aja waktu, pasti kejeblos kamu gitu. Betul, pailit perusahaannya. Pailit dapat apa? Hilang. Lapor hilang semua itu jadinya yang ya terakhir. Hilang, dan sekarang pakai pengadilan niaga kan di kepailitan. Ya uang orang dijanjikan, biasanya skemanya bayar misalnya dalam waktu 12 tahun. Tapi tahun pertama cuma 1%, tahun kedua 2%. Di tahun kedua udah hilang. Ya uangmu yang balik 1%. 1% dari 100 kan? Iya, pohon jati setahun gimana? Ya jadi kepada masyarakat ya intinya kalau ditawarin investasi harus masuk akal. Kalau dia ya logikanya aja lah, investasi yang fluktuatif itu kan main saham. Tapi kan nggak semua orang punya kemampuan. Ya. Itu kan ilmunya tinggi ini main saham ya. Itu dan mentalnya, nyalinya juga harus kuat kan pada saat dia naik turun itu. Jadi kalau tawaran investasinya sudah melebihi berlipat-lipat dari bunga deposito atau dari main saham, reksadana, paling aman sebenarnya reksadana, ya kan? Reksadana kenapa? Manajer investasinya berizin, terukur, jelas investnya kemana, ada laporannya. Tapi kalau kita investnya ke yang perusahaan yang izinnya aja nggak ada, tidak diawasi oleh OJK. Oh, tanda tangan kok pakai akte notaris. Loh,
Akte notaris itu kan tidak menjamin bahwa ini aman. Akte notaris itu cuma artinya apa? Bahwa yang tanda tangan itu sama-sama menghadap di depan notaris. Oh, akte notaris. Hanya itu, bahwa notaris menyaksikan bahwa ada 2 orang. Yang datang ini kan betul Kang Ridwan, yang datang ini Silvi. Hanya itu. Tidak menjamin bahwa isinya benar gitu loh. Jadi ini salah persepsinya masyarakat nih. Oh, bukan berarti bahwa si notaris itu menyatakan bahwa ini bisnisnya benar. Oh enggak ada hubungannya. Bahwa terjadi akad di antara kedua ini, betul notaris yang menyaksikan ya? Iya, dia hanya menyatakan bahwa benar yang datang si ini dan si ini. Dan terjadi akad lah, misalnya tanda tangan itu kan? Bahwa perjanjiannya isinya begini, ya sudah. Tapi dia tidak menjamin isi perjanjian itu benar atau salah. Iya, bakal dilaksanakan atau enggak masalah satu pihaknya, iya, atau kedua belah pihak ya? Ya nggak menjadi tanggung jawab notaris. Jadi hati-hati lah. Pokoknya kalau too good to be true, hati-hati gitu. Satu. Kedua, ya bolehlah. Kadang-kadang kan orang iseng ya. Teman-teman saya itu, teman-teman SMA saya itu hobi banget. Yang namanya main kripto, main apa sih, Bitcoin. Iya. Ini robot bursa komoditi, robot trading ya, itu trending banget ya. Saya ngalamin. Kejeblos nggak? Kejeblos. Nah, kan jadi awal-awal pasti dibuat menang dulu. Pasti dibuat menang. Jadi itu dari tahun 2000 sudah ada. Nah, waktu itu kebetulan rekan sesama lawyer kita, ada satu yang pernah melihat kantornya. Jadi kalau kantor utamanya di Sudirman, dia punya kantor bayangan, biasanya di apartemen. Atau di satu rumah yang tertutup, tamu nggak bisa masuk gitu. Jadi apa yang terlihat seperti bursa saham, ya komoditinya seperti bursa saham atau forex ya. Ternyata di kantor bayangan data itu bisa dikutak-atik. Di kantor bayangan itu kantor aslinya ya? Kantor bayangan. Ya, jadi tapi kantor aslinya ada satu tim IT yang ngutak-ngatik data gitu loh. Ya, jadi hati-hati gitu. Jadi tidak terlihat, masyarakat nggak tahu. Tapi di awal dibuat menang dulu gitu, dibuat untung. Tapi begitu dana yang masuk sudah besar, pasti akan jeblos. Dan kabur kan? Dan jeblosnya mengerikan loh. Kalau kita main saham, ya seturun-turunnya harga saham, Anda masih megang saham. Kalau saham? Ya, kalau saham kan. Kalau mainnya forex sama komoditi, bisa minus loh. Hilang itu habis. Ngeri. Jadi hati-hati. Jadi boleh lah ya. Kadang-kadang kan nafsu pengen nyoba nih main seperti itu. Saya nasihatin teman-teman saya, bandel sekali itu. Jangan. Ini uangmu pasti habis gitu. Tapi bandel. Kita untung kok selama ini gitu dan asik gitu ya pembahasannya. Oke lah, pengen nyoba. Saran saya tidak lebih dari 10% uangmu. Boleh main. Jangan lewat dari 10%. Ya, yang money management. 90% reserve dong untuk yang aman. Taruh di deposito, untuk nyicil rumah, beli properti, ya kan? Atau beli obligasi pemerintah deh sekarang, bunganya kan lumayan 6%, 7% kan sekarang. Jadi kalau istilah kita di ekonomi itu, don't put all your egg in one basket. Betul. Jadi jangan semua telur, semua uang Anda taruh di satu tempat. Kenapa? Begitu jeblos habis kamu. Jadi dulu di zaman Krismon 98-2000 itu banyak sekali orang bunuh diri. Banyak kan denger ya, manajer investasi atau siapa bunuh diri, terjun dari gedung tuh kan banyak sekali tuh. Kenapa? Karena dia menaruh seluruh investasi dia di satu tempat. Sehingga pada saat jebol, habis dia. Bahkan banyak yang berhutang waktu itu. Ada titipan uang saudaranya, uang mamanya, uang adiknya, uang tetangganya, kan ditarik semua kan. Begitu jeblos, nah habis dikejar sekampung dia. Ya, jadi sekampung sekeluarga. Sekampung sekeluarga ya jadi musuh bersama deh ya. Padahal dia waktu itu mungkin cuma sales doang, cuma dapat komisi kan. Perusahaan-perusahaan seperti itu gencar kan mempekerjakan orang-orang dengan komisi yang menggiurkan gitu untuk narik uang saudara-saudaranya gitu. Jadi don't put all your egg in one basket ya. Jadi boleh kalau pengen coba-coba 10% lah. Jadi intinya saya bilang taruh sebatas kalau jeblos kamu nggak nangis gitu loh. Ya jangan disesali. Itu investasi bodong. Jadi tetap kita bagi-bagi. Ada yang di tempat aman, ada yang ditabung beli emas. Misal emas itu secara jangka panjang pasti bagus itu. Iya long term investment ya. Ini kenapa lawyer jadi ngomongin investasi? Ngajarin investasi lawyer karena ya. Kan pernah belajar ya. Ya jadi satu, don't put all your egg in one basket. Kedua, high risk high gain. Jadi kalau returnnya besar, pasti resikonya tinggi. Itu udah hukum investasi itu. Ya, jadi
hati-hati. Kemudian misalnya kayak model sekarang kan ada pinjol, ada judol ya. Sama sih prinsipnya. Jadi sekarang kan lagi trending anak muda ini gaya hidupnya itu kan lifestyle ya. Beda dengan zaman kita dulu. Kalau ketahuan umurnya ya. Kalau zaman kita dulu kita konsumsi sesuai dengan pendapatan kita. Jadi kalau gaji kita kecil ya udah makannya di warteg ya. Di kita rumah nggak beli Starbucks gitu ya. Bikin kopi saset aja, jangan beli Starbucks. Tapi kalau sekarang kan beda trennya, lifestyle anak muda kan. Betul. Lifestyle. Kemudian untuk bisa mencapai lifestyle itu maraklah yang namanya pay later. Betul. Pinjol, gampang sekali tanpa agunan. Modal KTP aja pasti ACC, tapi bunganya mengerikan. Itu bunga dalam satu tahun dia bunganya harian ya, mungkin. Pinjol nih. Bunganya harian. Jadi pinjaman jangka pendek, mungkin nggak berasa yang minjem ya. Kalau minjem 2 minggu, sebulan. Bayangkan kalau 2 minggu, gajian aja belum udah harus bayar gitu. Bunganya mengerikan. Berapa persen tuh bunganya? Zaman dulu belum diatur itu bunga sampai 600% setahun. Kalau diatur sampai 600%. Sekarang setelah diatur ya antara sekitar 60%-an ya setahu saya ya. Sebulan? Setahun 60%-an. Tapi kan kalau dihitung harian dan Anda uangnya dipakainya konsumsi loh. Bukan dipakai untuk menghasilkan. Untuk misalnya, konsumtif ya, bahayanya ya. Jadi kalau dipakai misalnya kita kredit motor, dipakai ngojek kan ada hasilnya. Tapi kalau dipakai konsumsi uangnya habis. Dan harus bayar utang. Sementara biaya hidup sendiri tinggi kan sekarang. Makanya sekarang trennya katanya anak muda nggak akan sanggup deh beli rumah gitu. Kenapa? Karena uangnya habis untuk ya model-model gitu, gaya hidup, kemudian pinjol, kemudian belanja-belanja yang bisa bayarnya belakangan gitu ya. Tapi terbeban dengan bunga tinggi kan. Betul. Karena dan itu untuk kebutuhan konsumtif ya, bukan untuk kebutuhan yang menghasilkan gitu ya. Kalau menghasilkan pun kita harus berhitung. Iya, tinggal hitung. Ya, misalnya bunganya 60%, kita bisa masuk nggak? Dibisniskan apa nih yang income-nya bisa lebih dari 60%? Iya, hitungannya masuk nggak kan gitu ya? 60% gede loh setahun itu. Hampir 100% ya. Jadi kalau minjem yang jangka pendek itu harus sangat berhitung, hati-hati. Mengerikan itu karena setelah dia ngegulung itu seperti bola salju. Tapi ini yang khusus pinjol ya? Pinjol, kemudian ya yang belanja-belanja yang bisa bayar belakangan itu kan juga termasuk. Berarti. Ya, itu kan juga bunga tinggi. Bunga tinggi ya, bunga tinggi. Saya belum pernah pakai juga sih. Ya bunga misalnya bunga 0, tapi kan hanya sekian waktu kan. Kalau nggak mampu bayar setelah itu bunganya kan tinggi sekali. Sama seperti kartu kredit kan. Coba aja kartu kredit ya, mungkin selama kita bayar tepat waktu nggak kena bunga, 0%. Tapi coba lewat dari jatuh tempo, tinggi sekali bunganya. Bunganya kompon ya, nah mengembang terus ya. Bunga berbunga. Nah yang paling bahaya ini adalah biasanya pada saat jatuh tempo nggak mampu bayar, ngambil lagi pinjol di tempat lain. Numpuk dong, ngegulung. Bunga berbunga, jadi misalnya awalnya kita minjem cuma 5 juta. Pada saat kita harus bayar misalnya dia jadi 6 juta. Waduh belum ada uang nih bayar, ngambil lagi pinjol tempat lain. Wah ngambilnya sekalian 10 juta deh. 6 juta bayar ke sini, yang 10 juta ngegulung lagi. Nah itu kalau bermasalah kayak gitu kan setahu saya si pinjol ini kadang bocorin data kita ya. Dia dapat data lah ya. Yang buka-buka, yang bahkan tanda petik dulu kan yang poro-poro kayak gitu kan keluar juga kan informasi. Itu secara hukum bisa dituntut gak sih sebenarnya? Bisa sebetulnya, tapi kan panjang juga. Sekarang gini, kalau posisi Anda sudah tertekan nih, dikejar-kejar hutang nih, debt collector ya, boro-boro mikirin mau nuntut balik. Ngumpet dulu kan, ngumpet aja udah keringetan gitu. Karena ya pinjol kan berarti secara ekonominya juga kan berarti relatif di bawah ya, artinya mereka untuk hire pengacara juga masih mikir-mikir kan. Sudah kalah ini aja belum beres kan ya. Udah kalah nyali dulu kan, yang ada ngumpet, sibuk ngumpet. Padahal secara hukum bisa dituntut sebenarnya. Bisa, karena undang-undang itu kan memang itu ada kerahasiaan data kan. Oh iya, itu kan sampai yang membuka data nasabahnya kan? Iya. Karena biar bayar. Teleponnya ke kantor, ke tetangga, ke temennya, kemana-mana kan.
Kayak error gitu juga nggak boleh kan aturannya ya, secara hukum? Sudah dilarang sebetulnya. Tapi kan sekarang caranya kan banyak. Jadi jangan bayangkan kayak dulu kalau debt collector itu sebagai tukang pukul. Sekarang udah nggak zaman kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih, mohon maaf nih, misalnya Kang Ridwan nih ternyata ngutang pinjol nggak bayar-bayar nih, dikejar debt collector. Datang ke rumah ngumpet, nggak ada, orangnya nggak ada di rumah gitu. Dia camping depan rumahmu, camping terus gitaran gitu. Dia mah nggak ini gitaran pesta barbeque depan rumah, tapi gitaran nyanyinya Kang Ridwan kalau utang bayar, oi gitu. Sekampung dengar. Malu dong sama tetangga. Bayar nggak? Ayo bayar nggak? Minjem lagi buat bayar. Oh, dibikin malu berarti sanksi Dibikin sosial. malu. Ya. Boleh kan kayak gitu, emang harusnya nggak boleh juga kan? Kalau secara legal bisa dituntut. Dia kan tidak berbohong. Yang nggak boleh itu kan mencemarkan nama baik yang sifatnya berbohong kan. Misalnya nih ya, kalau dulu itu fitnah. Misalnya saya bilang Kang Ridwan, misalnya saya maki, "Woi anjing, kalau utang bayar." Nah, itu nggak boleh. Ya ada kata anjingnya gitu. Karena bukan anjing kan. Nah, ya itu bisa dipidana. Tapi kan dia nggak begitu. Dia mengatakan kebenaran kan. Bahwa Kang Ridwan ngutang, minjem, bener kan? Selama memberikan data asli kan nggak ada masalah mungkin gitu ya ibaratnya. Itu kan yang dia bicarakan fakta, adalah fakta. Dia tidak berbohong, tidak memfitnah. Nggak bisa dihukum dia. Diusir juga susah di sebelahnya. Ini jalan umum kok. Depan rumah jalan umum. Jadi banyak cara juga ya banyak sekarang cara. ya. Sekarang udah nggak zaman cegat di jalan dipukulin, udah nggak ada yang kayak begitu. Ya DC kayak gitu udah berubah juga ya, karena mereka belajar juga ya, banyak bermasalah juga dipukulin kan. Kalau sekarang dipukul orang masyarakat udah paham, dilapor polisi. Iya, kan? didatangi kekerasan kan lapor polisi. Nah, dulu kan nggak paham, sekarang banyak orang udah paham. Lalu mencari cara lain, salah satu yang kayak gitu ya, membuat efek malu ya. Kalau betul enggak, juga kayak gitu. Dia camping di depan rumah, barbeque. Di situ bakar-bakar sate, ngopi, di situ berhari-hari di depan rumah, gerah nggak? Kalau gitu apa yang bisa dilakukan masyarakat sebenarnya kalau menghadapi yang seperti itu? Ya sebenarnya kan sumbernya yaitu ya, jangan konsumtif yang melebihi kemampuan. Kembali ke akar masalah. Iya, jadi kalau kemampuan kita segini, ya konsumsinya harus sesuai dengan pendapatan. Jangan berhutang untuk hal yang sifatnya konsumtif. Nanti kalau pendapatan meningkat ya bolehlah gaya hidup naik sedikit, naiknya jangan banyak-banyak, naiknya dikit-dikit. Ya mendingan kan uangnya dibeliin sesuatu yang bisa menghasilkan kan. Nyicil motor digojekin. Ada tukang ojek deket rumah, padahal mohon maaf kakinya kan cacat ya. Jadi dia polio sejak lahir. Udah kecil. Tapi jadi tukang ojek dan sangat ramah gitu. Jadi banyak yang nitip anak antar sekolah. Saking udah banyak konsumennya, dia beli motor kedua. Adiknya suruh tetangganya, motor ketiga. Jadi belakangan motornya udah banyak gitu loh. Dia kredit belinya. Sekarang kan beli motor kan banyak tuh yang bisa kredit DP 500.000, 1 juta ya. Diojekin penghasilannya kan lebih dari cicilan. Asetnya bertambah. Ya gitu, bagus ya, kreatif ya. Jadi kita harus belajar seperti itu. Iya. Jadi kalau penghasilannya lebih banyak, kita kan bisa nambah cicilan. Ini jangan dulu cicilan yang lebih gede ya. Jadi lebih besar pasak daripada tiang lah. Jadi cicilan itu harus, ngutang itu harus untuk yang produktif, bukan untuk yang konsumtif. Bu Silvi, ini kita kan ngomongin secara hukum ya. Kenapa sih Bu Silvi kok sekarang kan jadi lawyer ya? Kenapa tertarik jadi lawyer gitu? Apa emang dari dulunya emang udah tertarik atau karena kecelakaan gitu? Kecelakaan sebenarnya nggak diterima di teknik. Aslinya gitu. Ya, tapi sebenarnya dari kecil, jadi saya 6 bersaudara ya. Yang 5 tuh masuk ekonomi semua. Kebetulan saya paling kecil ya. Saya bilang, ini masa 6 bersaudara ekonomi semua, apa nggak ada variasi keluarga ini gitu ya. Terus kebetulan karena saya paling kecil di rumah, mungkin paling sering ya melihat kondisi orang tua ya. Dulu bapak saya kan bisnis punya toko, terus sering diperes ya, sering ditipu, diperes sama orang gitu. Jadi saya melihat, bapak gue ditipu karena kita nggak ngerti hukum gitu. Sempat kepikiran gitu. Kepikiran gitu. Jadi pada saat tes masuk universitas, kayaknya
seru juga ya kalau belajar hukum. Jadi pilihan kedua saya adalah hukum. Oke. Ternyata pilihan kedua ini yang diterima ya. Oh, jadi yang pertama teknik? Saya ngambil teknik kimia, nggak dapet. Oh, nggak dapet. Jadi ngambil hukum malah diterima. Terus setelah saya kuliah, ternyata asik ya kuliah hukum. Ternyata seru. Jadi jangan pernah berpikir, setiap orang pasti nanyanya kalau orang kuliah hukum, hebat ya lu, hafalin undang-undang gitu. Nggak ada kerjaan, undang-undang tebal-tebal dihafalin. Enggak, hukum itu salah. Hukum itu bukan menghafalkan undang-undang. Nah, itu gimana? Ya, kita cuman belajar prinsip-prinsip. Sebenarnya hukum di seluruh dunia itu ada prinsipnya gitu. Tiap negara beda, tapi ada prinsip yang sama gitu. Jadi yang kita ingat itu adalah prinsip-prinsipnya. Tapi pada saat kita perlu detail, baru kita baca. Kita boleh jadi baca. nyari acuannya, Iya. Bible atau acuan ini ya. Tetap kita boleh baca dong, nggak mungkin kita hafal semuanya. Nah, ternyata kenapa dunia hukum itu asik? Karena dengan teori-teori yang prinsipnya kita sudah tahu, kita problem solving. Jadi misalnya Kang Ridwan, saya mau konsul dong, misalnya kayak tadi, misalnya ada tetangga saya kena masalah pinjol gini. Ini sebenarnya ada berbagai aspek yang kita harus memilah gitu. Informasi nyampe ke kita, dengan ilmu yang kita miliki, kita harus menyimpulkan bahwa, oh ini tuh hukum apa? Peristiwa ini masuk kategori hukum apa? Hukumnya bagaimana dan solusinya apa? Jadi kita ini kayak dokter problem solving. Jadi kayak dokter yang kalau pasien ke dokter itu kan, dok saya sakit kepala, terus mules-mules, diare, gitu ya. Gejalanya itu diinformasikan ke dokter. Baru dokter menyimpulkan, oh kamu sakit ini. Gitu. Jadi lawyer itu sama sebetulnya. Jadi cuman masalah hukum. Jadi faktanya ini. Oh ya ini penyakitnya ini gitu. Solusinya ini, obatnya adalah ini. Jadi sama sebenarnya dengan dokter. Dan ini asik ya, karena tidak pernah ada kasus yang sama persis 100% tuh nggak ada. Semua ada variasinya. Unik ya. Jadi sama-sama kasus misalnya penipuan, sama-sama wan prestasi, atau sama-sama ketenaga kerjaan, pasti ada variasinya gitu. Jadi di situ. Dan pasti ada bukan delik-delik ya, ada angle-angle tertentu. Ya? Ada triknya, ada apa keunikannya. Jadi kita setiap kasus itu solusinya akan berbeda gitu. Nah, jadi ini yang membuat profesi lawyer tuh sangat menarik gitu. Kita tidak akan pernah bosan gitu. Jadi ini nggak usah ngehafal pasal ya? Enggak, salah itu. Botak kita nanti ngapalin undang-undang. Dan undang-undang itu kan berubah ya. Setiap berapa tahun dia kan sering berubah karena mengikuti perkembangan masyarakat. Seberapa tebal sih pasal atau ini kalau ditaruh di buku? Undang-undang Ciptaker aja sekian ribu pasal ya. Sekian ribu pasal. Terus KUHP yang baru juga ratusan Bisa pasal. Bisa hafal gimana itu? Jangan dihafalkan, prinsipnya yang dipahami. Ketika prinsipnya tahu kan nyari bukunya dong. Iya, jadi gitu. Prinsipnya kita tahu, oh ini kalau penipuan tuh unsurnya begini. Carilah. Nah, baru setelah itu kalau kita perlu tahu, mungkin kita perlu tahu, oh sanksinya berapa tahun sih gitu. Itu yang kita baca gitu. Oh sanksinya sekian tahun. Tapi kan di Undang-Undang Cipta Kerja misalnya ada ribuan, berarti itu kan perlu dipelajari juga. Ya harus dibaca. Jadi memang jangan jadi lawyer kalau malas baca. Karena lawyer itu seumur hidup membaca. Oh iya, kan dibongkar lagi datanya. Harus baca lagi. Jadi meskipun undang-undang yang kita sudah pernah baca, udah pernah kuliah, tetap pada saat menghadapi kasusnya kita harus baca lagi, mengingat-ingat ya. Kemudian kadang kita harus cari lagi peraturan teknisnya. Jadi luar biasa, kadang-kadang peraturan tuh sampai ke yang sangat teknis. Berarti banyak ya buku tentang pasal-pasal. Tadi Cipta Kerja 1. Terus yang lain juga banyak kan? Apa aja sih biasanya? Bisa multidimensi kan, multi hukum ya. Jadi jangan pernah kayak kemarin saya sempat negur anak buah saya. Jadi masa kamu nggak paham? Oh saya kan jurusannya pidana. Kamu nggak mungkin bahwa hukum itu kamu mau bersikeras bahwa saya hanya paham pidana, lurus. Saya nggak tahu yang lain. Kamu nggak akan bisa jadi lawyer. Kenapa? Karena seringkali aspeknya berbagai aspek menyatu jadi satu. Sehingga kita harus paham semuanya. Kalau hanya paham pidana, kita nggak akan tahu misalnya kasus karyawan. Karyawan misalnya menggelapkan uang di perusahaan. Itu kan aspeknya nggak hanya pidana, ada aspek hubungan ketenaga kerjaan, ada masalah keuangan, manajemen, segala macam kan. Jadi kalau kita cuma paham pidana, ya kita nggak akan bisa memberikan solusi yang maksimal kepada klien gitu loh. Jadi nggak boleh cuma di satu bidang aja ya, berbagai aspek di. Kita harus paham. Dan memang betul-betul nggak usah ngehafal ya, tapi kita memahami. Jadi nanti ketika menghadapi satu kasus lah bisa dibilang, maka acuannya ke arah mana? Dari prinsip dulu ya tadi. Iya, karena kita udah paham prinsipnya.
Kalau yang ditanyakan oleh klien tuh hal-hal yang sifatnya umum, kita pasti bisa langsung jawab. Tapi kadang-kadang kan klien kasusnya spesifik nih, sangat unik, spesifik gitu ya, misalnya tentang alat kesehatan, peraturan teknisnya gitu. Nah, kita udah tahu nih, misalnya, oh ini kasusnya pidana, tapi untuk detail teknisnya, maaf Bu, ini peraturan teknisnya saya harus cek dulu. Oke. Kalau begitu klien bisa paham bahwa, oh ini terlalu teknis, jadi harus dicek dulu aturannya. Ya, Itu karena kan ngomong by data juga kan, Iya. pasal ini. Kita kan nggak boleh ngarang. Iya, nanti pasal ini kan dengan polisi, dengan penegak hukum lain ya, aparatur, kan by data pasal itu yang dipakai Iya. ya. Oh, Kita kan makanya harus kadang paham. lawyer tuh banyak tim, karena yang ini pecah buka ini buka ini, gitu ya. Kita seperti harus itu. riset. Jadi tiap kasus itu sebenarnya tahapannya, istilah kita kan kasus posisi. Kasus posisi itu klien cerita kronologisnya bagaimana. Terus kita menafsirkan bahwa ini hukum apa nih. Terus pertanyaannya apa? Kita harus menjawab pertanyaan itu. Misalnya nih klien, jadi Bapak maunya apa gitu. Jadi kita harus riset pasalnya apa. Harus pakai riset. Oh ini pasal sekian KUHP, ini pasal apa gitu. Baru kita bisa memberikan solusi. Kalau satu kasus ya, rata-rata emang dihandle satu orang atau biasa ada tim biasanya? Sebaiknya tim ya, karena makin banyak kepala, kita diskusi akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Oh, makanya suka ada lawyer itu tim lawyer, karena memang kalau sendiri itu kadang nggak kepegang juga ya, apalagi dia fokus di jualan ibaratnya. Jualan itu kan artinya kan ada juga lawyer itu yang punya nama, sehingga dia kan lebih ke ini gue punya nama kan gitu ya. Berarti kan dia lebih ke nguatin relasi, closing deal kan gitu ya. Yang ngebedahnya kan kalau sendirian nggak bisa, harus ada orang ngebedah. Iya, ada think tanknya istilahnya ya. Ya tetap sama. Jadi satu firma hukum, biasanya kita nyebutnya firma hukum ya, law firm ya. Tetap sebaiknya ada satu tim yang manajemennya, manajemen marketing itu biasanya namanya managing partner ya. Dia yang memanage kantor itu. Kemudian harus juga ada figur yang jago jualan lah, istilah tanda kutip jualan ya. Karena law firm itu kan nggak boleh promosi. Kita nggak boleh promosi, nggak boleh ngiklan. Sosmed. Nggak boleh saya pasang di Instagram bahwa saya lawyer nih, bisa menangani kasus apa-apa, nggak boleh. Jadi kita yang larang hanya siapa? Undang-undang, di undang-undang. Oh, di undang-undang undang-undang ada, nggak boleh. Kenapa? Kenapa sih nggak boleh jualan? Karena dikhawatirkan lawyer tuh kalau sudah jualan, pasti kan bilang saya paling hebat, saya nomor 1, saya pasti selalu menang. Mana ada orang yang selalu menang? Kenapa? Yang namanya kasus itu kan ada pihak yang nuntut, ada pihak yang bela diri. Hakim lah yang di tengah-tengah yang memutuskan yang benar pihak yang ini atau yang itu. Kan nggak mungkin semuanya selalu menang, yang kalah siapa kalau gitu kan? Nah, kalau kita boleh promosi, boleh beriklan, pasti beriklan harus menyatakan diri saya paling hebat. Untuk bisa mencapai yang paling hebat itu dikhawatirkan menghalalkan segala cara. Ujungnya Menghalalkan segala cara, makanya kita nggak boleh beriklan. ya, garansi kasus menang lah, nggak apa lagi. Nggak boleh. Dan yang dijanjikan seorang lawyer itu bukannya menang atau kalah loh. Jadi kalau Kang Rewat nyari saya ada kasus nih gini-gini, minta bantuan Silvi gitu. Kami tidak boleh menjanjikan pasti menang. Yang dijanjikan apa? Best effort. Kami akan melakukan best effort untuk Anda gitu loh. Oke, saya mau nanya, pernah menangani klien ya dibilangnya, klien yang memang secara hukumnya itu anggaplah sama netizen tuh tidak disukai lah ibaratnya gitu, atau udah tahu bahwa ini bermasalah, ibaratnya entah dia yang memperkosa atau dalam tanda petik yang negatif-negatif, kan berarti berperkara dengan orang yang satu lagi ya, biasanya gitu kan, korban ya, dengan korban gitu. Pernah yang menangani seperti itu? Ya pernah. Jadi meskipun saya spesialisasinya di bisnis ya, sebenarnya saya hukum bisnis ya. Bisnis, pidana yang berkaitan bisnis juga ada. Dia salah gitu misalnya. Tapi tetap di awal-awal pasti pada waktu belajar di awal karir kita pasti kita nanganin juga kasus-kasus yang tradisional ya kita nyebutnya ya. Misalnya pidana tradisional. Nah, jadi ini yang sering salah kaprah gitu. Kadang-kadang lawyer itu dimusuhi, dicap negatif karena dianggap membela seorang yang dipersepsikan salah gitu. Itu betul. Nah, hukum tuh nggak boleh begitu. Jadi hukum itu selalu menganggap bahwa seseorang yang diadili itu presumption of innocence. Orang harus dianggap tidak bersalah sampai dia terbukti bersalah. Ya, jadi tapi kalau kita sebagai lawyer, kita selalu harus ke klien bahwa klien tuh tolong kamu cerita ke saya harus jujur.
Karena kalau nggak jujur salah obat, sama seperti dokter ya, gejalanya 5, tapi karena malu ngakunya cuma 3, yang 2 diumpetin, yang ada salah obat. Ada, saya pernah mengalami kasus 2 kali seperti itu. Karena salah obat. Karena kliennya nggak jujur, nggak semua fakta diceritakan gitu loh. Jadinya kita salah obat gitu, dan dia nggak bisa menyalahkan kita. Kenapa? Karena dari awal kita udah wanti-wanti berkali-kali, jujur. Karena kita sudah punya insting kalau kita udah biasa nanganin kasus. Pada saat klien cerita, kita udah tahu nih, ini ada sesuatu yang disembunyikan. Oh, kerasa ya? Tahu, udah ada naluri. Jadi kita udah warning berkali-kali. Tolong jujur, tolong semua diceritakan. Gak usah khawatir, karena lawyer itu ada confidentiality. Jadi kita tuh harus merahasiakan semua yang diceritakan klien, merahasiakan semua data yang kita pegang. Jadi hanya antar klien dengan kita aja. Ya, tapi kalau dia tidak jujur, nanti salah obat. Nah, tapi tetap, nah ini juga kadang-kadang masyarakat tuh suka salah persepsi. Wah, membela penjahat gitu loh, membela pembunuh gitu. Karena ya. dia persepsikan di awal. Membela maling gitu. Apakah seorang pembunuh atau seorang maling tidak layak dibela? Tetap kan dia harus dibela. Jadi secara hukum tetap harus. Nah, yang pidana yang sanksinya di atas 5 tahun, kalau dia tidak mampu menggunakan membayar pengacara, negara harus menyediakan. Jadi ada lawyer yang namanya prodeo ya, prodeo. Jadi wajib tetap dia harus didampingi kalau di atas 5 tahun. Ya, kecuali memang dia melepaskan hak itu. Kenapa? Karena yang kita bela bukan perbuatannya, tapi hak-haknya dia. Oh, memahaminya seperti itu ya. Jadi yang dibela haknya. Jadi meskipun dia seorang pembunuh misalnya ya, tapi kita tidak boleh langsung berasumsi bahwa dia pasti membunuh. Belum tentu. Kadang-kadang bukti-bukti itu kadang-kadang kan bisa menyesatkan. Jadi harus terbukti nanti di persidangan betul-betul bukti yang kuat dia membunuh, baru dia boleh dihukum. Nah, itulah bukti-bukti itu yang harus dicari kan. Polisi, jaksa itu tugasnya mengumpulkan bukti itu dan menuntut. Nah, tugas kita adalah sebagai lawyer, misalnya dia membunuh nih, kita harus menggali dia ini membunuh karena apa. Oh, jadi kalaupun faktanya memang dia mengakui membunuh, kan wajib terbuka ya. Kan kalau nggak terbuka ya itulah ya, ada sesuatu. Kita harus tanya kan. Nah, kalau misalnya dia terbuka, gua ngebunuh, ngomong lagi baratnya gitu, kan dia terbuka apa adanya kok ngebunuh. Nah, berarti tugas pengacara adalah mencari alasannya apa? Karena tidak mungkin ada orang membunuh tanpa alasan kan, kecuali dia ada kelainan jiwa. Membantu haknya klien berarti kan lebih ke sana ya. Ya, jadi kita mengapa dia membunuh? Ternyata dia membela diri. Oh, saya diserang duluan gitu loh. Cerita kronologisnya, dan kita harus menganalisa ini masuk akal atau enggak gitu. Setelah kita analisa, oh ternyata ini membela diri. Jadi ada hukumnya di pidana itu, bahwa kalau dia membunuh atau dia menganiaya karena membela diri itu tidak bisa dihukum. Membela diri itu tidak bisa dihukum. Kalau walaupun membunuh? Iya. Kalau membela diri nggak bisa kalau dihukum. Dia membela diri, tapi harus yang wajar ya. Misalnya kalau cuman ditepok aja terus membunuh ya itu kan nggak wajar. Tapi kalau memang misalnya nih diserang dengan senjata malam hari itu, membela kan pasti refleks kita membela diri. Nah, pada saat kita membela diri, ternyata orangnya mati itu, ya kan? Tapi kan dia membela diri. Ya, ada cerita tuh orang membunuh begal katanya. Berarti kan perlu dicari bagaimana membuktikan bahwa dia itu bukan maksud membunuh kan, berarti gitu. Itu yang dicari berarti sama tim pengacara. Walaupun faktanya betul dia membunuh, tapi itu yang dicari. Iya, jadi harus dilihat niatnya. Jadi kalau istilah di hukum tuh will and weapons ya. Jadi apakah dia memang punya niat membunuh? Niatnya apa gitu? Kalau niatnya membela diri ya dia nggak bisa dihukum. Sepanjang pembelaan dirinya wajar ya. Saya mau tanya nih Bu Silvi, saya sering dengar ini bodohnya saya lah ibaratnya gitu ya. Kan suka ada pengacara itu membela satu klien, tiba-tiba pindah gitu. Sedangkan kan dia udah membawa informasi keterbukaan klien, itu gimana sebenarnya? Itu melanggar kode etik. Jadi itu silakan dilaporkan ke asosiasinya. Itu nanti dia akan diadili tanda kutip oleh asosiasi. Itu izinnya bisa dicabut tuh. Kenapa? Karena klien itu sudah sebegitu percayanya. Karena kan kita minta dia harus membuka semuanya. Baik cerita maupun bukti, dokumen, semua harus dibuka, diberikan kepada lawyer. Tapi kalau kemudian lawyernya berkhianat, berarti kan lawyer ini melanggar kepercayaan. Trust itu sangat mahal gitu loh. Melanggar kepercayaan, dan dia mencederai profesi advokat kan.
akibat kelakuan satu oknum advokat yang nggak benar ini, kan nama baik advokat jadi jelek. Bisa dicabut itu izinnya. Jadi dia nggak boleh dua kaki. Satu, dua kaki. Kedua, dia kan berkhianat jadinya kepada klien. Bahkan pernah dengar, ini saya dengar ya, tonton ya, saya nggak mungkin nyebutin nama jadinya, tapi dia kayak ngelaporin kliennya juga, ibaratnya kadang gitu. Nggak boleh juga secara etik ya? Ya tergantung. Jadi bersengketa ya. gitu dengan klien. Bersengketa bisa aja, kadang-kadang ada. Ya kalau misalnya ada deal yang ternyata nggak dipenuhi, ya hak lawyer ya. Misalnya, misalnya udah deal fee-nya segini nggak dibayar, ya lawyer boleh-boleh aja nuntut. Tapi tidak bisa dengan menurut saya ya, nggak bisa dengan membocorkan rahasia klien. Oh, kalau dibocorin rahasia itu bisa dituntut juga. Itu bisa ya? dituntut, itu melanggar kode etik. Ini masalah hukum ini menarik ya, maksudnya seolah-olah sederhana tapi panjang kali lebar. Tapi seru loh kalau udah didalamin, itu seru. Iya itu. Tapi kalau masyarakat itu selalu menganggap itu seperti profesi hukum itu sesuatu yang berat, mengerikan gitu ya. Tapi sebenarnya asik. Ya, seru dan asik karena memang udah masuk di dalam dan menikmati kan gitu ya. Harus menikmati. Kalau nggak menikmati ya nggak cocok di dunia hukum. Kenapa? Karena profesi ini profesi yang berat ya. Tingkat stresnya sangat tinggi. Kenapa? Karena kita ngurusin masalahnya orang. Betul. Orang kan nyari lawyer kan punya masalah. Kita harus ngurusin masalah dia, cariin solusi. Dan untuk mencari solusi itu kita harus banyak membaca, riset. Betul. Belum nanti kalau pada saat penanganan perkara banyak faktor luar lagi seperti tadi judgement masyarakat, ya kan? Harus perlu siap ya nanggapin. Iya, kadang-kadang di lapangan kita menghadapi tanda kutip preman ya. Sering banget kita lagi sidang, lagi ke lokasi, ke lapangan berhadapan sama orang-orang yang mengintimidasi. Ada aja gitu. Oh, sering. Jadi lawyer itu memang satu analisanya harus bagus ya. Kedua memang mampu menghadapi, punya keberanian ya, dan mampu menghadapi stres gitu. Jadi tapi kalau kita menikmati ya, kalau saya sih enjoy ya di profesi ini, saya suka. Asik gitu. Seumur hidup kita nggak akan boring gitu. Dan lawyer tuh nggak ada pensiunnya loh. Sampai mati itu nggak ada pensiun. Oh, boleh ya? Boleh, nggak ada batas umur. Oh iya. Ya kayak bisnis aja jatuhnya ya. Kalau notaris itu kan ada batas umur ya. Notaris ada batas umur? Ada. Jaksa, polisi itu ada batas umurnya, hakim. Oh, lawyer. Kalau lawyer nggak ada batas umur, jadi seru. Iya. Ya, saya juga sempat kepikiran sih untuk belajar tentang hukum ya. Lebih ke memahami rambu-rambu dalam hidup ya. Karena dalam hidup kan banyak sekali keterkaitan dengan hukum ya. Terutama kalau orang belajar hukum itu kan banyak alasan ya. Bisa karena memang tertarik dengan hukum yang dinamis dan luas gitu ya. Bisa juga kalau orang yang ingin terjun ke dunia bisnis. Hukum itu tandem yang sangat bagus. Jadi orang yang ingin berbisnis atau ingin membesarkan bisnisnya, saya sarankan belajarlah hukum. Kenapa? Dengan belajar hukum, orang bisnis itu akan tahu pagarnya, rambunya, resiko-resiko yang akan dia hadapi. Sehingga dia dalam mengambil keputusan bisnis itu akan lebih bagus gitu. Iya. Karena pagarnya clear ya. Dia tahu. Dan dia akan tahu resiko-resiko yang akan dia hadapi. Jadi dia waktu mengambil keputusan itu udah berdasarkan pertimbangan yang matang gitu. Iya. Nggak tiba-tiba kita seolah-olah santai, tiba-tiba kebakaran gitu. Jadi mitigasinya udah jauh-jauh hari lah kita lupa. Betul, mitigasi. Terukur jadinya. Ya ini saya sampai lupa nih nawarin minum sama produknya. Boleh minum dulu Bu Silvi. Produk. Karena bicara hukum ini nggak beres ya. Ini kan baru angle itu aja kan ya. Wah, belum yang lain. Kita sehari semalam juga nggak habis-habis nih. Mau nyobain produknya sekalian? Weh. Mau yang mana nih? Luar biasa nih, Kang Ridwan nih. Iya. Berapa cabang? 12 ya? Ada lebih. Wow, udah lebih lagi. Saya googling 12. Ya, ini Sobat Kang Ridwan. Sambil coba pilih yang mana. Maksudnya mau yang mana? Nanti kita coba. Mau yang mana produknya? Ini rotinya menarik nih kayaknya. Wah. Sip. Coklat ya. Boleh. Jadi Bu Silvi ini teman saya, tapi belum pernah nyobain produk ya? Udah dong. Waktu pertemuan terakhir ya, saya bawa ya? Saya nyariin juga, wah, Amor Bakery. Oh, datang langsung mampir ke yang di Ben Hill. Wih, borong
ngomong itu. Oh iya, siap. Menarik soalnya. Makasih. Keren. Gak nyangka sih saya. Saya pikir Kang Ridwan, oh saya punya toko kue gitu, bakery. Saya pikir cuma satu gitu. Terus pas wih, cabangnya banyak sekali. Luar biasa. Lagi belajar, betul. Belajar, cabangnya lebih dari 10 tuh. Kalau ini ketika menghadapi ini stres gak sih, Bu? Kasus kayak gitu, tekanan. Kan kalau jadi apa ya, terdakwa atau ini kan tertekan berartinya. Kalau jadi pengacara? Kalau saya enggak ya. Kenapa? Orang-orang sering nanya, stres nggak sih jadi lawyer? Enggak. Kenapa? Kan bukan masalah saya, masalahnya orang lain. Jadi karena yang kita apa sih yang kita kerjakan adalah kasusnya orang lain, kita menjadi objektif. Kita melihat dari luar, objektif. Tapi kalau kita sendiri yang mengalami kasus, kita tidak objektif, subjektif. Kenapa? Tercampur perasaan, rasa takut, segala macam gitu loh. Menjadi tidak objektif. Tapi kalau kasusnya orang lain, saya sih nggak pernah stres. Dan karena orang lain berkasus, justru ini kayak ibaratnya kalau saya makanan ya, lagi berkreasi gitu di dalam produk gitu kan, supaya produknya itu cantik, indah kan kayak gitu ya. Nah ini juga sama ya, lagi berkreativitas supaya bisa membantu klien kan. Pada saat membuat satu produk baru gitu ya, coba-coba nggak ada rasa stres kan, malah apa ya, exciting kalau saya. Kalau bicara inspirasi nih di dunia hukum itu biasanya gimana sih, dari mana sumbernya, Bu Selvi? Jadi guru saya, motivator saya, dan orang hebat di karir saya ini ya, saya bawa bukunya ya. Jadi ini guru saya, Bapak almarhum Yan Apul ya, Bapak Yan Apul Hasiolan Girsang. Jadi Pak Yan ini dulu mantan jaksa, kemudian menjadi advokat. Dari jaksa? Dari jaksa justru. Menjadi advokat, dan ini advokat yang sangat luar biasa ya. Jadi saya itu dari fresh graduate, saya pertama kali kerja itu sama beliau. Bahkan pertama kali kerja. Pertama kali dari lulus kuliah, bahkan belum wisuda ya waktu itu. Ini bukunya dari pasaran ada? Enggak, ini edisi khusus. Jadi mengapa beliau ini sangat hebat ya? Karena beliau ini nanganin perkara itu pengetahuannya luar biasa, dan orangnya sangat tenang. Sangat tenang ya. Menangani kasus itu nggak pernah pakai emosi. Malah kalau klien itu kalau datang itu keluarnya semuanya happy gitu. Tahu cara penanganan itu mulai dari perspektif lawyer maupun perspektif penegak hukum. Karena pernah jadi jaksa juga. Iya kan? Kan lawannya biasanya ya. Dan beliau ini suka ngajar ya. Jadi semua lawyer itu dididik, digembleng beliau itu dari nol sampai menjadi hebat gitu. Ini muridnya ratusan. Jadi dari zaman dulu muridnya ratusan. Jadi pertama kita kerja itu langsung praktek, langsung nanganin kasus. Saya diajarin dari presentasi dari nol sampai nanganin kasus, sampai bisa bikin gugatan, belusukan sampai ke lapangan, ke pengadilan, itu betul-betul digembleng dari nol, dan ilmunya luar biasa. Muridnya ratusan, sehingga pernah ya ada satu masa salah satu murid beliau yang sudah punya law firm sendiri kebetulan dapat rezeki besar, kemudian dia mengadakan gathering seluruh muridnya Bapak Yan Apul, dikumpulkan waktu itu di Hotel Saripan Pasifik ya. Ratusan orang yang datang. Dan beliau tuh sangat bahagia ya, karena dia menghasilkan ratusan lawyer gitu. Sehingga pada saat beliau meninggal itu duka yang sangat besar di dunia lawyer ya waktu itu ya. Kemudian pada waktu itu saya punya ide, saya bicara ke anaknya, Ibu Renita. Ibu Renita juga lawyer ya, mau warisi beliau. Saya sampaikan, Bu Renita, kan murid Bapak kan ratusan, banyak sekali yang sudah merasakan jasanya Bapak. Suruh nulis mereka. Jadi kita sebar email, nanti minta mereka nulis kenangan tentang Bapak itu apa. Yang jadilah buku ini. Makanya ini ya. Ini luar biasa. Jadi di sini seluruh isi buku ini adalah orang-orang yang mengalami pengalaman disentuh oleh Bapak dan bisa menjadi lawyer itu karena beliau. Jadi cerita-cerita pengacara semua ya di sini. Cerita suksesnya pengacara. Dan tidak ada di umum ya? Tidak ada di umum. Jadi nanti kalau mau ini khusus. tanya ke Bu Selvi aja. Pinjem sama saya. Iya. Bu Selvi, pertanyaan terakhir ya, apa ya namanya, pesan untuk anak muda yang ingin terjun ke dunia pengacara. Nah ini, jadi
sekarang lagi tren. Profesi lawyer ini lagi tren untuk anak muda sekarang. Mungkin saya sih nanya ke anak-anak saya, kebetulan anak-anak saya kan lagi usia kuliah ya. Wah, pokoknya kalau jurusan IPS pilihan pertama sekarang Fakultas Hukum. Kenapa? Soalnya kalau jadi lawyer tampaknya cepat kaya. Iya. Ya, Mam Paris kan. Iya, jadi kan tampaknya mobil mewah, gaya hidupnya mewah, dikelilingin oleh artis-artis, gitu kan, keren ya. Saya bilang, aduh, motivasi yang salah untuk jadi lawyer. Jadi, tolong generasi muda, profesi lawyer ini sangat menarik. Tapi jangan salah tujuan. Kalau mau jadi lawyer itu adalah profesi nolong orang. Jadi lawyer itu adalah profesi nolong orang. Kenapa? Karena lawyer itu sebetulnya ada dua macam ya. Ada lawyer namanya litigasi, itu kayak saya, itu lawyer yang menangani kasus sengketa. Ada lawyer yang namanya lawyer corporate. Corporate itu biasa menangani investasi. Jadi menangani perusahaan-perusahaan kalau mau ada corporate action, misalnya dia mau akuisisi, mau merger, mau investasi baru, ada penanaman modal asing. Nah, itu lawyer corporate yang menangani. Jadi, kalau mau jadi lawyer, terutama lawyer litigasi, ini adalah profesi nolong orang. Kenapa? Karena nggak ada orang nyari lawyer litigasi kalau dia nggak punya masalah. Nggak punya masalah ya, adem-adem aja. Adem-adem aja, dia nggak butuh lawyer gitu. Dia cari lawyer kan dia punya masalah. Dan tugas lawyer itu adalah membantu dia menyelesaikan masalah hukum dia. Gitu. Ya, jadi untuk bisa menyelesaikan itu pengetahuan hukum harus bagus satu. Kedua, moralitas lawyer harus bagus, integritas ya namanya, integritas, yaitu yang tadi kayak Kang Ridwan bilang, jangan sampai lawyer udah tahu rahasianya klien nih malah nyebrang, malah berkhianat, malah menjual datanya ke lawan. Ya, jadi integritas itu, trust itu penting gitu. Itu modal utama menjadi seorang lawyer. Jadi lawyer itu adalah karena mau nolong orang dengan ilmu yang kita miliki. Jadi kita belajar hukum nih, diisi otaknya. Dengan ilmu ini justru kita punya kewajiban nolong orang. Baik mampu bayar maupun nggak mampu bayar. Nggak mampu bayar pun harus ditolong. Itu namanya klien-klien yang kasus prodeo. Ya, jadi kita harus balance nih antara nyari uang dan nolong orang. Dan percayalah bahwa dengan kita menolong orang, saya percaya ya bahwa kita tidak akan miskin kalau nolong orang. Itu seperti kita beramal ya. Pada saat kita nolong orang, rezeki yang datang akan jauh lebih besar. Mengalir ya. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau belajar dengan baik menjadi lawyer, ya. Nolong orang baik dibayar ataupun tidak dibayar, tapi niatnya memang betul menolong orang. Kamu nggak akan kelaparan, tidak akan hidup susah. Pasti hidupnya akan nyaman. Ya, tidak harus mewah ya, beda ya. Tapi bisa nggak hidup mewah? Sangat bisa. Tapi tetap tidak berarti bahwa setiap orang butuh bantuan datang, nomor satu, lu mampu bayar gua nggak? Fee gua mahal loh segini, nggak bisa begitu. Jadi memang harus mampu kita tolong dulu. Bagi saya, uang itu ada bonus. Karena kita nolong orang, kita dapat rezeki gitu. Percayalah, rezeki kita tidak akan kering karena nolong orang gitu. Nah, itu adalah esensi seorang lawyer, esensi masuk fakultas hukum. Jadi itu pesan saya untuk anak muda. Ini profesi yang sangat challenging, menarik, dan seumur hidup kamu tidak akan pernah bosan. Seumur hidup ilmu yang kamu belajar seumur hidup. Ya, dan kamu tidak akan miskin kalau kamu menjadi lawyer gitu. Tapi jangan dibalik, jangan saya pengen jadi lawyer biar cepat kaya, itu salah motivasi ya. Nah, itu yang perlu diluruskan ya. Jadi ya kembali ke motivasinya ya. Jangan sampai kita salah motivasi sehingga mungkin nanti ujungnya berbagai cara dilakukan kan gitu ya. Mungkin pasang tarif ketinggian juga kan. Kasian kan? Kan nggak semua orang mampu bayar ya. Betul. Bu Sylvi, terima kasih banyak sudah sharing. Sukses selalu ya di dunia lawyernya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sini ya. Sukses selalu ya untuk Bu Sylvi ya. Terima kasih ya. Ya, makasih.